Makassar yang mewakili dalam hal ini Kepala Seksi Pelaksana Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar. Yang kami hormati Ketua LSP Instruktur dan Tenaga Pelatihan Nasional atau LSP INAS, atau yang mewakili Bapak Instruktur dan Master Asesor, serta Bapak Ibu tamu undangan, panitia dan peserta kegiatan Training of Trainers dan sertifikasi instruktur pemberian kompetensi tambahan batch 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama panitia kami mengucapkan selamat bergabung dalam kegiatan pembukaan Training of Trainers dan sertifikasi instruktur pemberian kompetensi tambahan batch 2 yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Instruktur dan Tenaga Pelatihan Nasional, tepatnya hari ini Kamis 16 Mei 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh Mas Kerjaan Umum. Kepada Bapak Ibu peserta yang berada dalam ruangan, dipersilakan untuk berdiri. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa dan memohon ridhonya agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Saudara I. Dewana Wedastra ST. Kepada saudara kami persilahkan. Yang terhormat Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Afandi Adi Basri, STMT selaku Kepala Seksi Pelaksanaan BJKW 6 Makassar. Yang kami hormati narasumber dari Mitra LSP INAS, Bapak Dr. Insinyur Ana Agung Alit Murtayase, MS, MPA, PhD, serta para hadirin dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti acara pembukaan Training of Trainers dan sertifikasi instruktur pemberian kompetensi tambahan atau PKT batch 2. Pemberian kompetensi. Kami selaku panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kegiatan kita kali ini. Pada kesempatan ini perkenankan kami selaku penyelenggara menyampaikan laporan pelaksanaan acara kegiatan sebagai berikut. Kegiatan Training of Trainers atau TOT dan uji sertifikasi instruktur pemberian kompetensi tambahan atau PKT batch kedua ini diselenggarakan secara luring atau offline selama 2 hari, dimulai pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan besok hari Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024 bertempat di Swiss Hotel Balai Rosan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta yang berasal dari utusan sekolah menengah kejuruan, politeknik maupun universitas khususnya yang berada di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar bersama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Instruktur dan Tenaga Pelatihan Nasional atau INAS. Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai sepenuhnya melalui DIPA Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar pada tahun anggaran 2024. Hadirin yang kami hormati, demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya mohon
mohon perkenan Bapak Avanti Adi Basri, STMT selaku Kepala Seksi Pelaksana Wilayah BJKW 6 Makassar untuk dapat memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini hingga dapat berjalan dengan lancar. Demikian laporan ini kami sampaikan atas nama panitia. Kami haturkan permohonan maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ada pantun Bapak Ibu. Pergi ke Manado membeli jambu. Cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat. Amin. Terima kasih kepada Saudara Ibu Dewana Widastra atas laporan penggunaannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya sambutan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar sekaligus pembukaan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Seksi Pelaksana Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar. Kepada Bapak Avanti Adi Basri, STMT, dengan hormat kami persilahkan. Izin Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan mewakili Ibu Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar. Baik yang kami hormati Bapak Master Instruktur dari LSP INAS, Bapak Dr. Insinyur Anak Agung Alit Mertayasa, MS, MBA, PhD. Terima kasih Pak jauh-jauh dari Bali ke Makassar kemarin Pak juga melakukan kegiatan instruktur sampai ke Manado. Jadi ini keliling dari ujungnya Sulawesi Pak, selatan ke utara. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen-dosen yang hadir sebagai peserta. Saya lihat ada dari Gorontalo juga ya, Bapak Ibu ya. Angkat tangan Pak dari Gorontalo. Bu, ada 2 orang dari Gorontalo. Tepuk tangan dulu jauh-jauh dari Gorontalo. Ya. Dari Universitas Samratulangi ada Bapak Ibu dari Unsrat. Nah ini mitra kerja kami Pak, selalu dari Unsrat banyak yang selalu aktif. Dari Politeknik Negeri Manado Bapak. Siap. Wah luar biasa. Makasih banyak Pak sudah hadir juga. Dari Universitas apa ya? IKIP Negeri Manado ada saya lihat. IKIP Negeri Manado hadir. Makasih. Universitas Nusantara ada. Terima kasih. Ini luar biasa hadir juga dari teman kita dari Nusantara. Terus dari SMK 1 Mopuya. Mopuya itu di mana Pak? Bola Mondo. Bola Mondo. Terima kasih Pak dari SMK. SMK Negeri 2 Manado ada. SMK Negeri 1 Tomohon. Wah, itu mohon terima kasih. SMK Negeri 2 Kendari. Wih, tepuk tangan dulu Pak. Ada dari jauh dari Kendari ternyata Pak. Dari 2 Kendari Pak. Ini terima kasih Pak jauh-jauh dari Sulawesi Tenggara Pak. Jadi dia harus transit Makassar dan ke sini Pak. Atau ada penerbangan langsung Pak? Transit Makassar Pak ya. Terima kasih banyak ini Pak sudah hadir Pak. SMK 8 Kristen 1 Tomohon. SMK S Kristen 1 Tomohon. Ada Pak perwakilan? Terima kasih Pak sudah hadir juga. Dari mana lagi ya? Belum saya sebut ya Bapak Ibu. Kayaknya sudah masuk semua ini. Dari Kendari ada, dari Gorontalo ada, dan tuan rumah dari Manado atau Sulawesi Utara. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Kami tahu Pak mereka sibuk semua Pak. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru SMK ini sangat-sangat sibuk semuanya. Dan saya hormati teman-teman kami panitia dari tim Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti acara pembukaan Training of Trainers atau TOT dan sertifikasi instruktur pemberian kompetensi tambahan atau PKT batch kedua di Manado. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir.
pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan kerja yang mengacu kepada standar kompetensi kerja. Nah, dalam konteks tersebut, maka pelaksanaan pelatihan kerja harus ditangani oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidangnya. Perlu kita pahami Pak, bahwa peserta kita ini memang sudah profesinya mengajar sebagai apa Pak, dosen, guru. Nah, tetapi kalau di kegiatan konstruksi ataupun di kegiatan-kegiatan umum, Bapak Ibu yang berbasis kompetensi itu selalu diminta 2 sertifikat ketika kita menjadi narasumber Pak. Salah satunya adalah sertifikat metodologi yang Bapak Ibu nanti akan dapatkan ya Pak ya, Pak Master Instruktur. Jadi sertifikat metodologi ini sertifikat dengan logo BNSP ya, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau logo Garuda. Nah, BNSP itu metodologi terkait trainers seperti itu Bapak Ibu. Satunya lagi biasanya diminta terkait keteknikannya. Misalnya Bapak Ibu ahli di bidang jalan, biasanya diminta sertifikat terkait jalannya. Atau Bapak Ibu ahli di bidang gedung, Bapak Ibu diminta sertifikat terkait gedung. Jadi 2 ini ketika kita menjadi narasumber Pak di Kementerian PU, di Dinas PU ataupun di kementerian lainnya, selalu diminta minimal ada metodologinya. Apakah instruktur kita ini punya sertifikat training atau trainers atau belum ada? Kalau punya, apa buktinya? Nah, salah satu buktinya itu yang berlogo Garuda, Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk mendapatkan satu sertifikasi BNSP yang mungkin tidak berhenti sampai di sini Pak. Nanti kami akan panggil lagi entah secara offline atau online, itu kita akan ada penambahan materi. Materinya khusus ke Kementerian PUPR, namanya pemberian kompetensi tambahan. Gunanya nanti itu untuk Bapak Ibu melanjutkan materinya ke calon lulusannya. Misalnya Pak, dari Bapak Ibu dari Unsrat ada kurang lebih 100 sampai 200 orang alumni teknik sipil atau arsitek atau PWK dan lain-lain sebagainya. Itu kami minta bantuan nanti Bapak Ibu yang mengajar ke calon-calon lulusannya untuk mereka adik-adik kita ini mendapatkan sertifikat PKT, pemberian kompetensi tambahan sebelum mendapatkan sertifikat kompetensi kerja. Ya, jadi setelah dari ini Pak, Bapak Ibu lulus, Bapak Ibu mungkin kami tetap panggil lagi entah secara online atau offline mengikuti namanya penambahan materi atau modul PKT Pak, pemberian kompetensi tambahan. Sebenarnya materi ini nanti akan diberikan lagi ke calon lulusannya. Begitupun dengan SMK, kemarin sudah selesai dengan SMK sebenarnya Bapak Ibu, tapi kami panggil kembali supaya persiapan tahun depan lebih siap lagi Bapak Ibu, sehingga betul-betul adik-adik kita yang akan lulus bisa memahami dan paham terkait materi yang diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan sertifikasi ini, saya mengambil amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, di mana pada pasal 70 Bapak Ibu ayat 1 menyatakan setiap tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja. Jadi setiap tenaga kerja itu Pak wajib bersertifikat kompetensi kerja konstruksi, utamanya yang bekerja di sektor konstruksi. Siapa saja yang wajib Bapak Ibu? Kalau di Manado ini Pak, izin Pak Master, itu dikenal dengan BAS Pak ya, kalau pembantu tukang Pak ya. Itu mulai dari situ wajib punya sertifikat Pak. Semua tenaga kerja, mau itu pembantu tukang, tukangnya sendiri atau mandurnya sampai tingkat operator, pelaksana dan pengawasnya sampai tenaga ahli media utama dan mudanya, itu wajib bersertifikasi Pak. Termasuk kami juga yang ada di lapangan walaupun dari Kementerian PUPR, kami juga wajib memiliki sertifikasi. Dalam artian bahwasanya kami turun ke lapangan sebagai tenaga kerja. Jadi pasal 70 ayat 1 menyatakan setiap tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja. Nah ini kami mohon kiranya ketika menekankan kepada adik-adik yang akan lulus, mereka ditekankan bahwasanya setiap bekerja di bidang konstruksi, adik-adik yang akan lulus ini kiranya wajib memiliki sertifikat kompetensi kerjanya. Di ayat 2-nya menyatakan setiap pengguna jasa
dan atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kontraktor, konsultan, yang tadi penyedia jasa atau owner pengguna jasa Pak, KPA, PPTK, PPK atau Pokja wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja. Di pasal sanksinya menyatakan setiap penyedia jasa dan atau pengguna jasa yang tidak mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat maka diberikan sanksi Pak. Sanksi pemberhentian sementara pekerjaannya atau sanksi administratif yang sudah diatur pada Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2023 terkait pedoman pengawasan. Jadi pemerintah kabupaten kota Pak sama provinsi sudah diberikan amanat sama Presiden dan Menteri PUPR untuk melakukan pengawasan. Ketika menemukan badan usaha yang tidak sesuai kriteria, ketika menemukan tenaga kerja yang tidak sesuai atau tidak disiplin menggunakan APD ataupun sertifikat kompetensi kerja, ketika menemukan pengguna jasa yang tidak sesuai, itu akan diberikan sanksi Pak atau tindakan mulai dari administratif sampai dengan pemberhentian dari pekerjaannya atau pemberhentian layanan usahanya, seperti itu Bapak Ibu, sampai kalau tidak salah pencabutan izin ataupun legalitas. Nah, bisa saja sertifikat kompetensi kerjanya dicabut atau dibekukan atau badan usahanya, sertifikat badan usahanya. Nah, ini gunanya Bapak Ibu diminta untuk menjadi instruktur. Mudah-mudahan nanti akan ada juga seperti Bapak master instruktur ke depannya untuk menurunkan semangat ini kepada calon tenaga kerja kita, yaitu adik-adik yang akan lulus Bapak Ibu. Adik-adik kita yang akan lulus itu adalah ketika dia sudah punya SKL atau ijazah, mereka sudah menjadi calon tenaga kerja konstruksi. Ketika mereka mendapatkan SKK-nya, sertifikat kompetensi kerjanya, mereka sudah menjadi tenaga kerja konstruksi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu memang sertifikasi kompetensi ini selalu diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, ada 3 macam LSP. Pertama itu LSP P1 Pak. Sebenarnya kayaknya kalau di Politeknik Negeri Manado sudah ada LSP-nya, cuma di bidang konstruksinya belum bisa berjalan Bu ya. Belum bisa berjalan karena memang posisinya belum dilisensi oleh LPJK dan BNSP. Nah, kita berharap mau di Unsrat, mau di Nusantara, mau di Politeknik Negeri Manado ataupun Politeknik Negeri Gorontalo itu paling tidak punya LSP P1 Bapak Ibu. Ketika LSP P1 ada, tenaga instruktur mengajar, tenaga asesor menguji. Jadi sudah saling berkaitan, ada LPK di dalamnya dengan LSP-nya, sehingga sertifikat yang dikeluarkan nanti itu sama persis yang dikeluarkan oleh LSP P3 dari profesi, asosiasi profesi. Dalam artian sama Pak, logo Garuda bagian depannya, logo PUPR bagian belakangnya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu diterbitkan sertifikat kompetensi kerjanya sama saja Pak. Kalau LSP P1 yang mengeluarkan pasti pakai logo Garuda, sama di logo belakangnya logo PUPR Pak, logo PUPR, dan itu menjadi syarat wajib bekerja. Jadi ini mungkin sebagai sosialisasi juga, mohon kiranya Bapak Ibu yang berperan penting di LSP P1-nya ataupun yang belum punya LSP P1 segera Pak membentuk. Di Indonesia baru kurang lebih 2 atau 3 LSP Pak, baru SMK universitas kayaknya belum ada, ataupun politeknik. Baru SMK di Jawa atau di Kalimantan Pak kalau tidak salah. Iya. Kita dari tahun 2021 atau 2020 sudah mensosialisasikan, tapi sampai hari ini belum ada yang tembus Bapak Ibu. Belum ada yang tembus. Kita berharap universitas besar kayak Unsrat atau Politeknik Negeri Manado atau Universitas Negeri Gorontalo dan lain-lain sebagainya itu bisa membentuk LSP P1-nya, mengelola sendiri dan memberikan nanti ketika ada calon lulusannya sertifikat yang sesuai Pak. Bisa mengeluarkan jenjangnya, jenjang 5, jenjang 6 sampai jenjang 7 Bapak Ibu. Itu setara dengan LSP profesi, baik yang dikeluarkan Astekindo, baik yang dikeluarkan Gatensi, baik yang dikeluarkan BKN, itu setara Pak. Sama saja Pak fungsinya. Dan itu berlaku tender, berlaku paket paket pemilihan, berlaku tender di pokja-pokja kami di Kementerian PUPR ataupun di dinas PU yang ada di kabupaten kota dan provinsi Bapak Ibu. Itu mungkin secara gambaran umum Bapak Ibu, pentingnya menjadi instruktur bersertifikasi BNSP dan nanti juga memiliki sertifikat keteknikan Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu akan terpakai di mana saja. Perlihatkan di Kementerian PU, perlihatkan di dinas PU provinsi, dinas PU kabupaten ataupun di dinas-dinas lainnya. Bapak Ibu akan sangat dihargai dengan adanya sertifikasi
instruktur Bapak berlogo Garuda ataupun berlogo yang sudah ditentukan oleh pemerintah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kiranya dengan adanya kegiatan ini kita berharap sinergitas kampus-kampus Bapak Ibu bisa menjadi garda terdepan kami, membantu kami ketika menghubungi misalnya Pak izin ada tidak calon lulusan yang akan diuji di Unsra. Ada Pak, 500 orang Pak, siap, kita sertifikasi sama-sama Pak. Karena kenapa? Ketika adik-adik kita sendiri yang mengurus ke LSP ini berbayar Pak, biayanya sangat mahal Pak, bukan biaya yang kecil tapi biaya yang mahal. Mereka harus mengeluarkan uang yang besar dengan mungkin penghasilan yang belum ada. Nah biasanya kalau kami sampai tahun ini masih punya namanya program vokasi. Program vokasional ini itu memang tujuannya kepada calon-calon lulusan baik SMK, Politeknik maupun universitas. Nah biasanya yang aktif saja dosen-dosennya yang bertanya, yang mendapatkan. Yang pasif kami juga tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Karena kenapa? Kami terkadang menyurat, sudah memohon juga, ayo Pak fasilitasi adik-adiknya, tidak ada respon sama sekali. Tetapi kalau yang aktif, jemput bolanya, insya Allah pasti aktif terus kampusnya untuk kami berikan semacam kerjasama lah, kerjasama. Dan terakhir biasanya kami menandatangani namanya PKS, perjanjian kerjasama, biasanya meningkatkan akreditasi dari kampus-kampus tersebut, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap sekali lagi mohon bantuannya, nanti ada grup-grup, jangan keluar Pak ya. Nanti kalau ada informasi Pak izin kami mau lakukan sertifikasi di Unsra, boleh tidak kami dikumpulkan adik-adik arsitek atau adik-adik PWK misalnya, atau sipil atau teknik mesin misalnya kalau ada mesin dan lain-lain sebagainya untuk melakukan sertifikasi. Nah, seperti itu. Jadi garda terdepannya Bapak Ibu yang mengajar, Bapak Ibu Pak. Nah, seperti itu, karena posisinya Bapak Ibu yang sudah punya legalitasnya. Iya, jadi pasti kami selalu simbiosisnya mutualisme, dalam artian sama-sama menguntungkan. Jangan khawatir Bapak Ibu, ketika sudah dipanggil membawakan materi pasti ada honorariumnya Pak. Pasti ada honorarium yang disiapkan oleh Kementerian PUPR. Bukan cuma terima kasih Pak, pasti ada semacam honorarium yang diatur dalam standar biaya, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang kami harapkan Bapak Ibu. Kami juga berdoa mudah-mudahan Sulawesi Utara Pak selalu aman Pak. Kemarin habis meletus Pak ya. Kami punya tim Pak tertahan 1 minggu lebih Pak di sini Pak. Kemarin waktu habis ke SMK 2 Manado dengan pemohon, mereka tidak pulang-pulang karena posisinya tertahan di Manado, penerbangan selalu dibatalkan Pak. Sudah mau terbang dibatalkan lagi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan selalu tercipta rasa aman, dalam artian alam Pak. Di sini Sulawesi Utara ini paling banyak gunung berapi Pak. Kalau tidak salah informasinya driver saya tadi 12 gunung berapi katanya Pak ya. Kurang lebih 12, banyak sekali. Saya baru tahu Pak, namanya gunung berapi di Sulawesi Utara itu banyak Pak, yang sudah posisi aktif dan memang istilahnya ada di ring of fire-nya Pak, cincin api di Indonesia. Nah ini kita berharap Manado Sulawesi Utara ini selalu aman, atau Sulawesi Pak memang subur dan selalu tanahnya, karena di sini paling banyak emas dengan nikel Pak. Sepanjang jalur Sulawesi ini subur dengan bahan mineral, seperti itu. Ini kami berharap Manado dan Sulawesi Utara, bahkan sampai efeknya ke Gorontalo Pak ya. Dari Gorontalo kemarin efeknya gelap, langitnya sangat gelap sehingga memang mengganggu penerbangan. Bapak Ibu yang kami hormati, secara ringkas dan umum seperti itu yang kami bisa jelaskan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari pimpinan kami, Ibu Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Makassar, Bapak Ibu, karena bukan cuma di Manado kegiatan kami Pak, wilayah kerja kami se Sulawesi, dan hari ini ada kurang lebih 5 atau 6 kegiatan yang bersamaan secara offline Bapak Ibu. Jadi permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Ibu Kepala Balai yang seyogyanya sangat ingin hadir di Manado karena akan membuat kunjungan ke Tomohon Pak, bertemu dengan wali kota dalam hal pendampingan pembentukan OPD. Itu belum bisa diwujudkan karena memang adanya pekerjaan atau panggilan dari direktur di Jakarta. Beliau hari ini ke Jakarta dalam rangka menghadiri undangan Pak Dirjen, Direktur Jenderal, seperti itu Bapak Ibu. Saat ini kami mewakili Ibu Kepala Balai untuk membuka kegiatan TOT Instruktur BNSP
dalam rangka pemberian kompetensi tambahan. Mudah-mudahan dengan semangat Bapak Ibu semua bisa terselesaikan dengan baik, karena sebelum-sebelumnya Pak kegiatan ini 5 hari kita padatkan Pak menjadi 2 hari karena dianggap Bapak Ibu kita ini sudah profesional di bidangnya, tinggal upgrading. Ini sebenarnya lebih ke upgrading Pak. Satu hari upgradingnya, 1 hari ujinya. Kalau dulu Pak Ibu Bapak Ibu ikuti itu 5-6 hari karena minimal 40 jam pelajaran. Nah, sekarang kita perpadat karena dianggap Bapak Ibu sudah punya pengalaman di atas 2 tahun Pak, di atas 2 tahun, sehingga bentuknya hanya upgrading dan ditambah sertifikasi. Nah, maka kita bersyukur tidak terlalu panjang lebar, sehingga lebih singkat waktunya. Baik Bapak Ibu, mewakili Ibu Kepala Balai, dengan ini saya Afandi Andi Basri STMT membuka kegiatan TOT Instruktur BNSP secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hom. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Manado 16 Mei 2004. Ibu Siti Nursia STMT. Terima kasih. Hadirin yang sama berbahagia. Selanjutnya penyematan tanda peserta kepada peserta yang telah kami tunjuk sebelumnya untuk dapat maju menempati tempat di depan, dan kepada Bapak Afandi Andi Basri serta Master Instruktur kami mohon untuk dapat menyematkan tanda peserta. Baik, iya, boleh. Pose dulu ini panitia dibantu untuk dokumentasi. Silakan yang lain pakai adabnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu peserta. Buat yang belum melengkapi dokumen hard copy yang diminta oleh panitia, kami mohon paling lambat sebelum break makan siang hari ini sudah ada dikumpulkan ke panitia untuk kami lakukan checklist awal dulu terhadap dokumennya apakah sudah sesuai atau belum. Oke. Ya, dimohon kerjasamanya Bapak Ibu.